Halo teman-teman, kenalin namaku Yona Antika dengan NIM 11215662210107. Nah, di sini aku mau nanya, pernah gak sih kalian punya ide bisnis yang keren gitu, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin bisnisnya udah jalan, tapi kok rasanya kayak mentok aja gitu. Nah, jadi hari ini kita bakalan bahas gimana caranya buat bikin rencana bisnis yang bagus. Nah, jadi aku bakalan kupas tuntas dari 3 sisi yang paling krusial, yaitu 1. Aspek keuangan, 2. Sumber daya manusia atau SDM, dan 3. Pemasaran. Nah, dijamin setelah nonton video ini, kamu punya peta jalan yang jelas buat bisnis impianmu. Oke guys, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Jadi aku kasih judul, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oke, pertama-tama yang paling bikin pusing itu biasanya soal duit atau soal uang. Nah, yaitu aspek keuangan itu sendiri. Banyak yang berpikir modal besar adalah segalanya. Pasti dong kayak, ini pasti modalnya gede. Padahal yang terpenting itu bukan gede modalnya, tapi gimana cara kita mengelola keuangannya. Nah, jadi guys, dalam rencana bisnis itu, aspek keuangan itu harus detail. Jadi ada 3 komponen utama yang wajib ada. Yang pertama, itu adalah modal awal. Ini bukan cuma tentang uang yang kita punya tahu, tapi rincian dana untuk beli alat, sewa tempat, beli bahan baku, sampai biaya bikin izin usaha. Pokoknya, semua pengeluaran sebelum bisnis mulai berjalan. Ingat, pisahkan modal untuk beli aset dan modal untuk operasional. Nah, yang kedua, proyeksi arus kas atau cash flow. Ini adalah, kalau kataku sih, denyut nadi bisnis yang kita punya. Jadi, kita harus bisa memprediksi kapan uang masuk dari penjualan dan kapan uang keluar dari bayar listrik, gaji karyawan, atau beli stok barang. Jangan sampai di tengah jalan kita bangkrut karena salah urus arus kas ya. Nah, yang ketiga, analisis titik impas atau BP. Kapan bisnis kita balik modal ya? Pasti itu yang dipikirin kalau kita udah punya bisnis. Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab juga dengan menghitung BP. Jadi, kita tahu berapa banyak yang harus terjual supaya pendapatan kita sama dengan modal yang sudah kita keluarkan. Nah guys, jadi intinya dalam rencana keuangan kita harus realistis. Jangan over budget di awal ya. Dan selalu siapkan dana darurat. Oke, lanjut ke section yang kedua, yaitu dari aspek SDM. Nah, aku kasih judul, bukan sekedar cari karyawan. Nah, kalau masuk di SDM, kalau dalam bisnis kamu masih kecil, mungkin kamu bisa ngerangkap semua peran deh. Tapi kalau udah mulai besar, kamu butuh tim. Nah, pasti banyak yang salah pikir kayaknya SDM tuh kerjanya ngerekrut orang doang ya gitu. Enggak dong guys. Jadi di dalam rencana bisnis, aspek SDM tuh luas banget loh. Jadi ada 3 yang harus direncanakan. Nah, yang pertama itu ada struktur organisasi. Jadi kayak bosnya siapa, yang megang pemasaran siapa, yang megang produksi siapa. Walaupun bisnis kamu masih kecil, kamu harus buat struktur sederhana. Karena itu penting biar jelas semua tugasnya. Jadi nggak ada tugas yang kayak amburadul gitu karena semua orang ngerjain hal yang sama. Masuk ke section yang kedua, yaitu rekrutmen dan pelatihan. Kita nggak bisa asal comot orang, jadi kita harus cari orang yang sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Nah, setelah dapat, jangan langsung lepas tangan. Kita harus punya rencana pelatihan yang sederhana, biar karyawan baru kita bisa paham visi misi dan cara kerja bisnis kita. Karena tim yang hebat adalah aset yang paling berharga, guys. Oke, masuk yang ketiga, sistem kompensasi dan motivasi. Gaji itu adalah hak. Terus, tapi kalau bonus sama apresiasi lain adalah obat semangat. Jadi, dalam rencana bisnis tuh sebenarnya kita juga harus pikirin tentang sistem insentif. Misalnya kayak komisi untuk tim sales atau bonus tahunan kalau target tercapai. Karena karyawan yang dihargai akan bekerja dengan hati, bukan hanya dengan otak. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu pemasaran. Di sini aku kasih judul, buat produk jadi laris manis. Karena menurut aku, yang paling seru dan paling sering kelihatan tuh ya dari pemasaran gitu. Kayak, itu kan jembatan produk kita sama konsumen. Jadi percuma dong kalau produk kita bagus,
tapi nggak ada yang tahu, kayak nggak ada yang ngasih tahu gitu kalau produk kita bagus. Nah, di dalam aspek pemasaran ini juga ada 3. Yang pertama yaitu segmentasi pasar atau target. Jadi kita harus pikirin nih, barang yang kita punya atau jasa yang kita punya mau kita jual ke siapa? Anak muda kah? Ibu-ibu kah? Karyawan kantoran kah? Jangan bilang ke semua orang, karena itu tandanya kamu masih nggak jelas targetnya. Jadi, semakin spesifik, semakin mudah kita nyusun strategi. Oke, lanjut ke yang kedua, analisis kompetitor. Siapa aja sih yang jadi pesaing kita? Apa sih kelebihan dan kekurangan mereka? Atau dari sini kita bisa cari celah tahu. Misalnya kayak kompetitor jual produk A dengan harga yang mahal. Jadi kita bisa jual produk yang serupa dengan kualitas yang oke, tapi harga lebih terjangkau. Atau dengan pelayanan yang lebih ramah. Inilah yang disebut Unique Selling Point atau USP. Oke, yang terakhir yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi ini bisa dikenal juga sebagai 4P. Yang pertama, produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga itu place atau tempat. Dan yang keempat itu promotion. Jadi harus kita rencanain matang-matang ya. Misalnya produk, apa sih keistimewaan produk kamu? Yang kedua, price atau harga. Berapa harga dan kenapa kamu pasang harga segitu? Nah, yang ketiga, place atau tempat di mana konsumen bisa beli. Di offline kah? Di online kah? Yang keempat, promotion. Gimana caranya kasih tahu ke konsumen gitu? Kayak pakai iklan kah kita? Pakai media sosial, Instagram, atau endorse seleb talk atau selebgram gitu, atau bikin konten yang viral di TikTok gitu. Nah, jadi pemasaran itu bukan cuma penjualan, tapi juga membangun hubungan dengan pelanggan tahu. Nah, jadi itu tadi 3 pilar utama dalam rencana bisnis yang sukses. Keuangan yang rapi, SDM yang solid, dan pemasaran yang bagus. Jadi ketiganya tuh harus berjalan beriringan, gak bisa salah satunya doang yang kuat. Jadi kalau keuangan amburadul, bisnis bisa bangkrut meskipun produknya laris. Kalau SDM-nya gak bagus atau gak becus, operasional bakal kacau. Dan kalau pemasarannya lemah, produk sebagus apapun bakal jadi pajangan di gudang. Jadi, mulai sekarang, coba deh buat rencana bisnis sederhana dulu. Tulis semua ide dan strategimu di 3 aspek ini. Dengan punya rencana yang jelas, langkah kita jadi lebih terarah dan peluang suksesnya pasti lebih besar. Gimana? Ada yang mau ditanyain soal rencana bisnis ini? Langsung aja ya, tulis di kolom komentar. Bye-bye. Oh iya guys, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Bye-bye. Audio Jungle.